Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih baik. Baik meskipun memang ada beberapa yang tidak baik. Waduh, ada yang tidak baik. Gimana 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 coba? Curhat nih ya Bu Eka ya. Monggo monggo Bu, Eee, silahkan. jadi kan, saya ngajar PAI ini, ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Kan memang Mhm. anaknya banyak dan berbagai karakter ya. Tapi yang bikin, saya agak bingung kadang menghadapi satu anak ya, anaknya anak kelas 3. Dia ini anaknya hiperaktif, nggak Mhm. mau diem. Selain hiperaktif, anaknya juga jarang mengerjakan tugas. Oh gitu. Kalau disuruh ngerjain tugas tuh dia lari-larian ke sini ke situ gitu tuh. Nulisnya juga kalau disuruh satu barisnya itu sekitar ada 6 kata yang dia tulis paling satu kata, nanti ke bawahnya lagi satu kata gitu dan tulisannya gede-gede gitu. Terus, anak tersebut juga suka ganggu teman. Itu tuh yang bikin kita nggak nyaman sebagai guru ya. Karena Betul. memang kan guru itu, ngajarnya bukan satu 2 anak. Tetapi ketika memang ada anak yang seperti itu ya, kadang perhatian kita tersita hanya ke situ, yang lainnya kadang terabaikan gitu. Gimana tuh ya Bu Kak Oke, jadi tujuan pembahasan kita hari ini adalah tentang menangani anak yang hiperaktif di kelas, Mhm, kemudian dia juga suka mengganggu temannya dan juga tidak mengerjakan tugas saat diberi ya, Bu, ya. mhm, Kalau boleh saya tahu, Bu Lia, ini mhm. tidak mengerjakan tugasnya itu dalam rentang waktu seminggu nih ya, dalam waktu rentang seminggu, berapa sering dia tidak mengerjakan tugasnya? Hampir setiap hari kayaknya. Oh, setiap hari? Ya, jadi bukan hanya guru mata pelajaran saja ya, wali kelasnya juga, Mhm, ngeluh seperti itu. Sebenarnya dia mengerjakan tugas, tapi tidak pernah selesai gitu tuh. mhm. Dan ketika dikasih tugas, kadang dibedakan dengan temannya pun, dia protes, banyaknya. Tapi memang karena memang anaknya juga speech delay ya, ngomongnya nggak jelas gitu tuh. Oh, Kadang speech delay kesulitan juga ya? kesulitannya di situ juga. Dia ngomong apa, kitanya nggak ngerti, kadang nggak nyambung, dianya sewot-sewot juga sih. "Iya iya iya iya, nanti nanti nanti." Ibaratnya, "Aldi sini." "Apa Bu Guru?" "Si AA ngomong apa tadi?" Baru kita, "Oh ya, iya 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 iya, begini A," dijelasin baru, "Iya, itu Bu ya." "Oh iya." Dan karena memang dianya suka ganggu temennya juga ya, suka Mhm. coret-coret buku temennya, kadang nyobek buku temennya, kadang lewat juga gelepak aja ke kepala temennya. Jadi kadang kitanya juga, aduh capek sendiri ya ngadepin anak yang seperti itu, padahal kan yang, diurus banyak, bukan cuma dia gitu ya. Terus memang dianya juga termasuk anak yang tunagrahita, karena memang, Oh, eee, setelah karena memang sekolah kita termasuk sekolah inklusi, setelah dilihat, oh kayaknya anak ini nih punya kelainan gitu ya, maksudnya, anak mhm. yang berkebutuhan khusus, sekolah mengadakan tes psikologi, kita panggil psikolog dari RSUD. Nah, akhirnya memang, didapatkan hasil tes IQ-nya dia di bawah rata-rata, rata-rata, di bawah rata-rata, dia di bawahnya lagi, itu namanya dul normal. Dan mungkin, itulah PR kita sebagai guru, menghadapi anak-anak yang luar biasa seperti itu. Baik, jadi kita arah perbincangannya hari ini untuk membahas anak tersebut ya, Bu. Mhm, Kalau boleh saya tahu, selama ini karena kan selain yang tadi sudah ke psikolog dan lain-lain itu ya, Bu, ya, bagaimana penanganannya saat di kelas begitu, Bu? penanganannya saat di kelas sih, kita karena memang anaknya anak, berkebutuhan khusus, kita pernah, memanggil orang tuanya ya. Kita Mhm, ngobrol dengan orang tuanya, bagaimana, menyikapi anak tersebut dan sebenarnya memang orang tuanya juga menyadari kalau anaknya memang anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, pihak sekolah meminta, dari pihak keluarga menyediakan teacher shadow, ya, tahu-tahu guru bayangan, guru yang mendampingi mhm. anak tersebut. Tapi karena memang, kondisi ekonominya juga, kurang ya, Kurang, jadi, mhm. sekolah tidak mengharuskan teacher shadow-nya dari luar atau guru yang benar-benar mengerti tentang itu, yang penting ada pendamping. Akhirnya, keluarga memutuskan, mamahnya yang mendampingi anak tersebut, ya. Kita berharap dengan didampingi tersebut, anak tersebut bisa, belajar lebih, apa ya, lebih fokus gitu.
tidak mengganggu temennya. Hal tersebut itu berjalan sekitar 1 bulan lah mamahnya itu ngedampingin anaknya. Cuma memang setelah kita evaluasi ternyata mamahnya tersebut kadang kayak mengambil peran guru gitu, jadi kayak guru kedua, guru menerangkan, dia ikut menerangkan, guru memberi perintah, dia ikut memberi perintah. Akhirnya, wali kelasnya pun agak ruwet gitu tuh, "Ih, ada mamahnya bukannya malah bener," gitu, malah jadi malah gitu. Ya akhirnya karena memang mamahnya berkesibukan juga akhirnya, "Udahlah Bu Guru, capek bolak-balik, mana anak saya masih TK, ini segala macem. Udahlah biarin aja mah, segimana aja sekolah aja," gitu. Akhirnya ya sekolah juga ya sudahlah gitu tuh, daripada memang di sekolah juga kadang agak merepotkan gurunya, mamanya juga jadinya ya sekarang ya belajar seperti biasa, cuma memang ya masih dengan kondisi seperti itu. Itu, Kak. Baik Ibu, saya paham banget itu kondisinya seperti itu memang cukup rumit ya. Mhm. Kemudian, saat mamanya sedang menjadi teacher shadow, apakah Ibu Lia pernah berdiskusi dengan mamanya? Sebenarnya apa sih Ma awalnya penyebab putra mamah ini seperti ini? Apakah di rumah juga begini? Seperti itu pernah tidak Ibu Lia? Sebenarnya kalau bicara seperti itu ada ya, eee, Mhm. karena memang mamahnya juga bilang, anak ini memang diterapi di rumahnya, di RSUD tersebut, karena memang hiperaktif. Tapi kalau di rumah sebenarnya karena memang zaman sekarang mah ada HP ya, anak kan Mhm. biasanya kalau dikasih handphone tuh diem, seberapa hiperaktifnya anak pun akan fokus ke HP-nya. Jadi kalau di rumah tidak terlalu dan memang kalau di rumah pun dia mainnya sering keluar gitu tuh. Kalau sudah main HP dia main keluar dan main keluarnya pun kadang jauh gitu tuh ya dari daerah rumahnya gitu, bahasa sininya mah ngelayap gitu tuh. Tapi memang anak ini, secara psikomotorik perkembangannya kalau yang psikomotorik kasar bagus ya, lari, main bola, segala macam dia bisa gitu tuh. Tapi Mhm. untuk, penerapan belajar di kelasnya dia yang tidak fokus, gitu Bu Eka. Jadi di rumah dia bisa anteng ya karena ada handphone dan memang dia aktif bermain di luar ya, Bu Lia. Mhm, Sementara mhm, kalau di kelas kan memang harus di dalam kelas, anak ini jadi tidak fokus dan dia malah mengganggu temannya ya ketika mhm, disuruh mengerjakan tugas dan sebagainya. mhm. Nah, kalau selama ini Ibu Lia pernah tidak berdiskusi dengan wali kelasnya bagaimana cara dia penanganannya terhadap murid tersebut? Ya, untuk wali kelas, sekarang dia naik kelas 3 ya, untuk di kelas 3 Mhm. ini perkembangannya sudah lebih baik mungkin dari kelas 2. Yang saya lihat sih memang wali kelasnya lebih disiplin ya, lebih disiplin, terus lebih tegas terhadap anak tersebut gitu. Ketika memang waktunya belajar, ya harus ikut belajar, meskipun memang anak tersebut kan 10 menit, ilang gitu ya, keluar tuh. Di situ tantangan sebagai seorang guru ya. Tapi Betul. memang, perkembangannya lumayan gitu tuh, nulis udah agak panjang gitu tuh. Tapi kalau segi ngomong ya, sampai saat ini pun saya masih kewalahan, nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Kadang memang harus cari translator dari temennya gitu, "Sini sini sini sini, apa dia ngomongnya?" Ya, mungkin, perlu tegas kali ya terhadap anak yang, seperti itu, biar anaknya mungkin bisa lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan oleh gurunya gitu, Bu Eka. Nah, dari pernyataan Bu Lia barusan itu sebetulnya sudah, menjadi salah satu solusi yang bisa diterapkan ya, Bu Lia, menjadi lebih tegas, menjadi guru yang lebih tegas. Mhm. Kalau menurut Bu Lia sendiri, hal apa sih yang mampu Bu Lia lakukan untuk mengatasi permasalahan ini lebih lanjut selain bersikap lebih tegas gitu ke muridnya? Ya mungkin, ajak ngobrol kali ya, meskipun mungkin Mmm. tidak mengerti secara langsung, mungkin ajak ngobrolnya ya sama Mhm. orang tuanya. Sebenarnya anak ini lebih senangnya ngapain, karena memang Mhm. pernah dicoba juga anak tersebut itu, dia lebih senang, main origami ya, melipat, menggunting, menempel, dia bisa anteng lebih dari 15 menit gitu tuh.
dan dia memang seneng gitu tuh melakukan itu. Tapi kan kita kalau di sekolah ya kadang, berpatokan juga dengan nilai akademik ya, masa ya Iya. tiap hari dia disuruh nempel Iya. Terus mungkin juga ya yang akan saya lakukan ke depan mungkin karena memang ini anaknya hiperaktif ya, Mhm. butuh, penanganan ekstra, mungkin duduknya di samping guru gitu ya, biar anak tersebut bisa lebih fokus dan mungkin kalau ada apa-apa kita bisa, "Sini sini sini," langsung gitu ya. Terus juga, menyesuaikan bahan ajar untuk dia, kan, anak yang seperti itu tidak bisa disamakan ya karena memang Betul betul. level IQ-nya juga berbeda dengan teman-teman di kelasnya kan. Jadi mungkin, Mhm. materi yang diberikan ke anak tersebut mungkin, lebih disederhanakan daripada, anak-anak yang lainnya gitu. Betul Ibu, ternyata memang kita yang harus aktif untuk berinovasi ya, untuk Mhm, menghadapi permasalahan-permasalahan anak di kelas. mhm, iya, Nah, Ibu Lia, tadi saya dengar sudah merancang nih beberapa solusi yang akan diterapkan ke depannya kan. Ibu Lia mhm, sudah menyebutkan akan mengajak ngobrol, lebih sering mengajak ngobrol, mhm, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan level kesiapan belajar anaknya. Nah, kalau mhm. boleh tahu Ibu, kira-kira dukungan apa nih yang Ibu butuhkan dan dari siapa saja nih yang Ibu butuhkan dukungannya untuk Mmm, menerapkan rencana tersebut ke depannya? dukungannya yang pertama mungkin dari kepala sekolah ya, Betul, selaku penanggung jawab sekolah bagaimanapun apa-apa ada di tanggung jawab ada di beliau ya. Yang kedua mungkin dukungannya dari guru kelasnya, karena saya bukan sebagai guru kelas, guru kelas yang lebih aktif, dan lebih intensif menghadapi anak tersebut, dan juga dari orang tua ya. pasti. Bagaimanapun orang tua adalah orang tua pertama kalau guru kan sebagai orang tua hanya di sekolah saja. Dukungannya ya support-lah gitu tuh dan kerjasama dari mereka, bagaimana, anak tersebut bisa lebih fokus dalam belajar, gitu Bu Eka. Betul sekali Ibu, kolaborasi dengan orang tua itu yang paling utama. Karena untuk memberikan pemahaman ke anak itu waktu kita di sekolah hanya sebentar ya, yang lebih Mhm, lama itu justru di rumah. Jadi memang orang tua itu perannya sangat penting sekali. mhm. Oke Bu Lia, kapan nih mau diterapkan? Lebih cepat lebih baik. Betul. Mungkin ya karena sekarang masih situasinya PTS ya, mungkin Betul akan saya betul. coba lakukan, bulan-bulan inilah, 1 bulan ke depan akan saya coba. Mudah-mudahan, adalah meskipun tidak berdampak banyak mungkin, sedikit ada dampak positif buat anak tersebut gitu. Insya Allah pasti ada Bu Lia, apalagi dengan niat baik Bu Lia ingin melihat anak berkembang ke arah yang lebih baik, pasti Mhm. akan ada perkembangannya. Dan jangan lupa semua perkembangannya kabari ke saya ya, supaya kita sama-sama tahu progresnya bagaimana nih perkembangannya nih, pelaksanaan dari rencana-rencana Bu Lia tadi. Siap siap siap. Bulan depan ya. Iya. Nih, sekarang kalau boleh tahu perasaan Ibu Lia dari semenjak tadi mulai datang ya, terus kita membicarakan permasalahan murid Bu Lia, kemudian, membahas mengenai apa penyebabnya dan rencana tindak lanjut ke depannya, sekarang perasaan Bu Lia bagaimana setelah perbincangan yang kita lakukan? Perasaan saya ya setelah berbagi atau berbincang sama Bu Eka ya paling tidak, perasaan saya lebih tenang ya, lebih apa ya, Mhm. sudah mencurahkan unek-unek selama ini Bu, unek-unek. Ya lebih tenang dan mungkin yang sebelumnya agak bingung kira-kira solusinya apa, ternyata memang, solusinya sebenarnya kalau kita mau, mencoba ada pada diri kita sendiri ya, lewat Betul. mereka yang terus menyupport dan terus, membimbing gitu tuh kan. Jadi ada, solusi yang, "Oh iya ternyata, yang harus saya lakukan adalah ini, dan ini," gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Karena loh Mbak. karena yang tahu kemampuan diri kita ya hanya diri kita sendiri. Ya, saya hanya mendengarkan Bu Lia dan saya juga terima kasih banyak karena dengan berbincang dengan Bu Lia saya jadi tambah ilmu, saya jadi tahu ketika nanti saya harus menghadapi situasi yang sama,
Ya Iya, begitu Bu Lia, saya juga terima kasih banyak. iya, Baik Bu sama-sama. Lia, apakah ada yang ingin dibahas lagi? Sudah cukup Bu Eka, terima kasih banyak atas, Cukup. coaching-nya hari ini. Sama-sama. Jangan lupa progresnya untuk selalu dikabari ya, Oke, siap siap. kita berkembang sama-sama. Oke. Baik, cukup ya Bu Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.